Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi semua. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Umi Rizky Ayu dalam mata pelajaran matematika. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Oh iya, Nak, ada baiknya sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca doa. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Kan 24. Nah, kenapa sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pembagian dan pengurangan? Karena dia juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, bisa kalian coba untuk pengurangan dan pembagiannya sendiri ya, Nak. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat distributif, yaitu penyebaran. Nah, distributif ini terbagi dua. Ada perkalian terhadap penjumlahan, di mana A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan
A dikali B ditambah A dikali C. Misalkan A adalah 4, B adalah 6, dan C adalah 5, maka 4 dikali dalam kurung 6 ditambah 5 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 4 dikali 5. Nah, maka yang di sebelah kiri 4 dikali 6 tambah 5 itu 11, maka yang di sebelah kiri 4 dikali 11 sama dengan 4 dikali 6 hasilnya 24 ditambah 4 dikali 5 hasilnya 20. Maka hasil ruas kanan dan ruas kiri sama-sama menghasilkan 44. Nah, sekarang perkalian terhadap pengurangan. Sama seperti tadi, ya, hanya saja ini yang di dalam kurung adalah pengurangan. Kalau tadi adalah penjumlahan. Nah, di sini dapat kalian lihat 4 dikali dalam kurung 6 dikurang 5 sama dengan 4 dikali 6 dikurang 4 dikali 5. Nah, 6 dikurang 5 itu hasilnya 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 6 hasilnya 24, 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, ketika dikurangkan, ya, yang di sebelah kanan menghasilkan 4, dan ketika dikalikan yang sebelah kiri menghasilkan 4 juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat identitas atau netral. Nah, ini juga berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk penjumlahan identitasnya yaitu 0. Kenapa 0? Nah, jadi sifat identitas ini, nak, bilangan berapapun ketika ditambah dengan identitasnya, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, A ditambah 0 sama dengan A, dimana misalnya A itu boleh diubah menjadi angka berapa saja. Nah, saat ini kita contohkan menjadi angka 2. Ketika 2 ditambah identitasnya 0, maka dia tetap akan menghasilkan 2. Nah, begitu juga dengan perkalian. Namun perkalian identitasnya 1. Nah, bisa kalian lihat A dikali 1 sama dengan A. Kita ambil contoh 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan sifat identitas. Artinya, jika dia dijumlah atau dikalikan dengan identitasnya sendiri, maka bilangan itu tidak akan berubah. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi hitung bilangan bulat, di mana yang pertama ada operasi penjumlahan. Nah, di sini ada 4 sifat yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 2 ditambah 8 sama-sama bilangan positif, maka juga akan menghasilkan bilangan positif yaitu 10. Selanjutnya, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, maka dia ada 2 kemungkinan. Bisa saja dia menghasilkan bilangan positif atau bilangan negatif. Contohnya, 5 ditambah minus 2, dia menghasilkan 3. Sedangkan 2 ditambah minus 5 menghasilkan minus 3. Nah, supaya mudah, sebenarnya ada loh konsepnya, yaitu angka terbesarnya menentukan hasil positif atau negatif. Jadi kalian tinggal lihat bilangannya yang mana yang lebih besar. Jika bilangan positif, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Jika lebih besar yang negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan yang negatif. Nah, jika kita lihat lagi contoh di atas, angka 5 merupakan bilangan positif dan minus 2 bilangan negatif. Ternyata 5 lebih besar daripada minus 2, maka hasilnya adalah bilangan positif, yaitu mengikuti angka 5. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya. Nah, untuk contoh selanjutnya, ada bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan positif. Nah, ini juga menghasilkan 2 kemungkinan, sama seperti tadi ya, nak. Tinggal kalian lihat konsepnya, yaitu angka terbesarnya menentukan hasil positif atau negatifnya.
Dan yang terakhir yaitu ada bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan negatif. Contohnya minus 2 ditambah dengan minus 8 akan menghasilkan minus 10. Kemudian kita akan masuk ke operasi pengurangan. Nah, di sini ada 4 sifat sama seperti tadi. Hanya saja dalam hal ini adalah pengurangan. Nah, yang pertama contohnya ada bilangan positif dikurang dengan bilangan positif, maka bisa menghasilkan bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, berdasarkan contoh di atas, 2 dikurang 4 menghasilkan minus 2 dan 4 dikurang 2 menghasilkan 2. Kenapa yang satu negatif dan yang satu positif? Itu bisa dilihat dari jika suatu angka positif dikurang dengan angka yang lebih besar, maka dia akan menghasilkan angka yang negatif. Dan jika suatu angka yang positif dikurangkan dengan angka yang lebih kecil, maka dia akan menghasilkan angka yang positif. Nah, selanjutnya bilangan positif jika dikurang dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya 2 dikurang minus 4 sama dengan 2 ditambah 4. Kenapa jadi positif? Karena negatif berjumpa dengan negatif akan menjadi positif. Seperti itu sifatnya. Maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, contoh selanjutnya yaitu jika angka negatif dikurang dengan angka positif, maka akan menghasilkan angka negatif. Misalnya minus 2 dikurang dengan bilangan positif 4. Nah, ketika minus berjumpa dengan positif, maka dia akan menjadi minus. Maka hasilnya minus 2 dikurang 4 sama dengan minus 6. Nah, yang terakhir yaitu jika ada bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif, ada 2 kemungkinan, bisa menghasilkan bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, lihat contohnya yang sudah ada di layar. Minus 2 dikurang dengan minus 4, maka akan menghasilkan minus 2 ditambah 4. Kenapa ditambah 4? Karena negatif berjumpa negatif akan menghasilkan positif. Maka minus 2 ditambah 4 hasilnya 2. Sama juga dengan yang satu lagi, minus 4 dikurang dengan minus 2. Minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sifat perkalian dan pembagian. Nah, untuk sifat perkalian dan pembagian, dia itu sama ya nak, konsepnya sama. Jadi jika ada bilangan positif dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, jadi cara gampangnya Umi kasih langsung konsepnya. Jika tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, maka hasilnya pasti selalu negatif. Nah, contohnya bilangan positif dikali dengan bilangan positif sama dengan bilangan positif. 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 adalah bilangan positif dan 4 juga bilangan positif, maka juga akan menghasilkan bilangan positif yaitu 12. Nah, contoh selanjutnya, jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. 3 dikali dengan minus 4 akan menghasilkan minus 12. Selanjutnya, jika bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Misalnya minus 3 dikali 4 akan menghasilkan minus 12. Dan yang terakhir, jika ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif,
maka akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya minus 3 dikali dengan minus 4 akan menghasilkan positif 12. Nah, sampai di sini anak-anak Umi sudah paham kan apa saja operasi bilangan bulat dan bagaimana cara menentukannya. Nah, agar kalian lebih paham lagi, coba kalian kerjakan 3 soal berikut. Dan silahkan dikumpul di aplikasi PJJ ya nak. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di hari Senin. Semoga kalian yang sudah menonton video ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar ya nak. Good luck. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.